niatnya baik, tapi juga caranya harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Niat baik saja tidak cukup. Ya, kalau seandainya ada hamba yang niatnya sudah ikhlas lillahi ta'ala dalam melaksanakan ibadah, namun tata caranya keliru, misalnya Bapak Ibu sholat, ya, sholatnya ikhlas lillahi ta'ala. Atau sholat nanti sholat tarawih di bulan Ramadan, sholatnya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi sholatnya membelakangi kiblat, maka sholat kita tidak sah. Sholat kita keliru, ya. Ya, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Perlu kita perhatikan tata caranya agar kita menunaikannya betul-betul dengan keyakinan bahwa ini sudah yang paling sempurna yang bisa kita persembahkan kepada Allah. Oleh karena itu, pada hari ini juga kita mantapkan lagi pemahaman kita berkaitan dengan ibadah umrah ini. Bapak Ibu, ya, kita mulai juga dengan pembahasan fikih umroh atau tadi tata cara ibadah umroh. Ini inti dari pembahasan kita. Ya, kita tentunya tidak akan berlarut-larut atau terlalu mendasan pembahasan di pertemuan online ini. Insya Allah nanti akan kita jabarkan lebih dalam ketika kita berjumpa secara offline. Ala kulli hal agar kita sama-sama punya gambaran umum dan bisa nanti menggali lagi ya membaca mungkin buku-buku yang ada ya membaca referensi-referensi yang lain menyimak juga mungkin pemaparan yang lain untuk bisa semakin mantap dalam persiapan ibadah kita. Tapi semoga ini yang akan kami sampaikan juga bisa memberikan bekal yang cukup untuk Bapak Ibu, pegangan yang cukup untuk bisa memahami ibadah umrah secara umum. Fikih umrah Bapak Ibu, tadi umrah dan haji itu tentunya ibadah yang berbeda ya. Ini yang ingin kami tekankan adalah berapa kali pun kita melaksanakan ibadah umrah tidak akan menggugurkan kewajiban haji. Karena haji ini hanya berlaku pada bulan-bulan haji saja. Dan haji punya rukun-rukun tambahan. Sehingga ketika seseorang sudah berumrah bukan berarti dia tidak perlu berhaji lagi. Ya, kewajiban haji tetap berlaku pada diri kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu, tentunya sebelum kita berangkat kita juga perlu perhatikan ya apa-apa yang ada pada diri kita ini perlu di prepare ya, perlu dikondisikan. Yang pertama Bapak Ibu, ini perjalanan kita yang tinggal beberapa hari lagi, kurang dari sepekan, kurang lebih ya. Insya Allah mungkin Selasa depan kita sudah di perjalanan menuju kota Madinah atau bahkan sudah tiba di kota Madinah ya. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu, yang pertama yang kita perlu persiapkan atau perlu kita kondisikan dari diri kita sebelum berangkat ini adalah perbanyak berdoa Bapak Ibu. Minta kepada Allah kemudahan, minta kepada Allah kelancaran dari setiap urusan kita yang akan kita jumpai nanti dalam perjalanan. Mungkin dari saat ini Bapak Ibu juga sudah mendapati ada tantangan-tantangan atau rintangan-rintangan, maka minta kepada Allah agar kuatkan untuk kita bisa menghadapi tantangan dan rintangan tersebut. Dan minta agar Allah mudahkan. Karena sesuatu yang besar, perkara yang rumit sekalipun, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kita libatkan dalam urusan kita, kita bertawakal dengan tawakal yang baik kepada Allah, maka akan jadi lebih mudah, Bapak Ibu. Allah akan mudahkan urusannya. Sebaliknya, Bapak Ibu, perkara-perkara kecil, ketika kita lupa melibatkan Allah di dalamnya, maka bisa jadi Allah akan persulit kita, Allah akan buat perkaranya menjadi rumit ya, dan Allah akan jadikan ada rintangan-rintangan yang tidak kita sangka-sangka dan kita tidak mampu melaluinya. Maka minta pertolongan kepada Allah ya, kemudian bertaubat ya. Kita akan datang ke tanah suci. Bahkan kita akan datang ke tanah suci di bulan suci, Bapak Ibu. Ini adalah berkumpulnya tempat yang utama di bulan yang paling utama, maka kita akan tentunya berjumpa dengan kebaikan dari tempatnya dan kebaikan dari waktunya. Maka kita juga harus persiapkan diri kita menjadi orang yang lebih baik untuk berjumpa dengan tempat terbaik dan waktu terbaik ini. Dengan bertobat kepada Allah dan membersihkan setiap dosa kita. Kemudian tentunya kita juga menyelesaikan urusan Bapak Ibu terhadap sesama. Kalau ada urusan yang menyangkut misalnya hal-hal yang mungkin kita jangan sampai kita terbang jarak 9.000 kilometer kemudian kita masih bermusuhan dengan kerabat-kerabat terdekat kita. Minta maaf, selesaikan urusan-urusan antar manusia, selesaikan hal-hal yang mengganjal di hati. Kita terbang, kita tidak pernah tahu Bapak Ibu kapan kita akan kembali. Ya, kita tidak pernah tahu apakah kita akan kembali atau tidak.
Ya, tidak ada yang menjamin kita pasti akan kembali ke rumah kita. Ya, oleh karena itu kita perlu untuk menyelesaikan urusan-urusan terhadap sesama manusia, termasuk yang berkaitan dengan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia, yang berkaitan dengan hal-hal terkait sangkutan keuangan. Ya, itu juga perlu diselesaikan. Kalau ada orang-orang yang kita hutangi, beri kabar kepada mereka. Kalaupun kita belum bisa tuntaskan, setidaknya beri kabar. Kemudian juga memberikan wasiat terbaik kepada keluarga, wasiat agar mereka bertakwa kepada Allah, wasiat agar mereka menjalankan sholat, ya, dan tentunya amanah-amanah yang kita titipkan kepada orang-orang terdekat kita. Itu yang perlu kita persiapkan dan kondisikan sebelum kita berangkat. Masuk ke dalam inti pembahasan umroh, Bapak Ibu sekalian. Umroh itu ada yang namanya rukun umroh. Ya. Dan rukun umroh ini adalah inti rangkaian dari ibadah umroh yang tidak boleh tidak ada dalam umroh kita. Ya, jadi ibadah umroh kita itu akan menjadi ibadah yang sempurna, ya, akan menjadi ibadah yang sah itu kalau ada atau terpenuhinya rukun-rukun ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau seandainya rukun-rukun ini tidak ada, maka umroh kita berpotensi dianggap tidak sah. Ya, umroh kita bisa bermasalah. Nah, jadi ini hal-hal yang tidak boleh tidak ada dalam umroh kita, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah ihram, ya. Yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i, dan yang keempat adalah tahallul, ya. Ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati. Ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Empat hal ini. Ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Dan rukun itu kata para ulama, rukun itu ibarat, ya, dalam bahasa Arab rukun itu artinya tiang, Bapak Ibu, penopang. Jadi kalau sesuatu itu ada tiangnya, maka tiang ini nggak boleh roboh atau nggak boleh rusak atau nggak boleh hilang. Ya, kalau tiang ini roboh atau tiangnya bermasalah, maka akan bermasalah pada bangunannya. Begitu juga dengan rukun-rukun dalam ibadah. Ketika rukun-rukun ini bermasalah, maka nanti akan memberikan masalah kepada ibadah kita. Dan ini adalah prioritas yang harus kita tuntaskan dan tunaikan dalam umrah kita. Ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah. Umroh ini adalah satu-satunya ibadah yang harus dituntaskan, Bapak Ibu. Artinya ketika kita sudah berniat untuk melaksanakan ibadah umroh, maka kita perlu untuk menuntaskan, ya, sampai akhir yang kita mampu tuntaskan. Setiap rukun-rukunnya itu harus dituntaskan dengan baik. Ya, sehingga umroh ini menjadi satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dengan lafadz wa atimmu, dan sempurnakan. Ya, wa aqimus shalah. Tunaikan zakat wa atuz zakah. Tapi kalau umrah dan haji Allah perintahkan dengan lafaz wa atimul hajja wal umrata lillah. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, dan sempurnakanlah haji dan umrah lillahi ta'ala. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah umrah ini kalau kita tunaikan harus tuntas, harus rukunnya itu betul-betul disempurnakan. Ya. Makanya ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Baik, kita mulai dari ihram. Berihram Bapak Ibu sekalian, ya, dimulai dari titik yang disebut dengan miqat. Jadi kita mulai ihram kita, ya, dari titik yang namanya miqat. Ya. Ihram itu apa? Ihram itu adalah mengkondisikan diri untuk masuk ke dalam ibadah umroh. Ya. Ihram itu transisi dari kita mode sebelum ibadah sampai mode ibadah itu berihram, masuk ke dalam kondisi ihram. Dan yang laki-laki ketika berihram maka pakaiannya diganti. Bukan pakaian biasa lagi, melainkan menggunakan dua helai kain ihram saja. Dua helai kain ihram yaitu izar yang menyarung dan rida yang menyelendang. Kalau perempuan ketika ihram maka pakaian yang dipakai adalah pakaian untuk sholat. Ya, pakaian yang pantas dipakai untuk sholat dengan tidak menampakkan aurat, dengan tidak menampakkan apa, dengan tidak berlebihan, ya. Kemudian tidak menutup wajah dan telapak tangan.
ya, tanpa menutup wajah dan telapak tangan. Itu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki dua helai kain ihram. Yang sarung, izar, dan yang menyelendang, rida. Kemudian ihram ini dimulai dari titik tadi yang namanya miqat dan ini adalah titik-titik yang ditetapkan oleh Nabi. Ya, jadi di mana seseorang memulai ihramnya adalah dari mana dia lewat ketika dia menuju kota Makkah. Dan ketika dia melewati salah satu dari koordinat miqat ini, maka dia memulai ihramnya dari titik tersebut. Ya, ada titik namanya Dzatu Irqin buat orang-orang yang datang dari arah Irak. Ada yang namanya Juhfah buat orang-orang yang datang dari arah Syam atau dari Mesir. Ada juga Qarnul Manazil buat orang-orang yang datang dari daerah Najd. Ada juga ya Yalamlam buat orang-orang yang datang dari arah Yaman dan yang satu arah termasuk dari Indonesia. Kita dari Indonesia, kalau kita mau langsung umroh rutenya ke Mekah terlebih dahulu, maka titik mikotnya adalah Yalamlam. Tapi kita insya Allah nanti rutenya Madinah dahulu, Bapak Ibu ya. Rutenya insya Allah Ta'ala Madinah terlebih dahulu, maka kita nanti akan mikot di yang namanya Dzul Khulaifah. Ya, itu di batas luar dari kota Madinah, jaraknya sekitar 400 sampai 500 kilometer sampai ke Masjidil Haram. Ya, sampai ke kota Makkah. Ya. Nah, nanti kita mikot di sana. Di tempat-tempat mikot ini rata-rata ada masjid. Nah, Bapak Ibu ya, ada masjid, ada tempat untuk mengganti pakaian juga menjadi kain ihram. Ya, maka di antara yang disunahkan ketika kita berkunjung ke masjid adalah sholat di dalamnya. Cuma kalau buat orang Indonesia yang datang dari arah Yalamlam ini karena dilewati oleh pesawat, pesawat tidak bisa turun di Yalamlam, turunnya di Jeddah. Maka mikotnya di atas pesawat. Nah, tapi kita insya Allah nanti karena kita dari Madinah, nanti kita mikotnya di Dzulkhulaifah. Nah, mikot di Dzulkhulaifah, Bapak Ibu, ini juga ada dua cara nanti dari Madinah. Bisa kita mampir ke masjidnya, masjid yang ada di daerah Dzulkhulaifah ini atau disebut Masjid Bir Ali, ya. Kita mampir ke masjidnya, kalau tidak ramai, tidak crowded, kita sholat di dalamnya. Tapi kalau ramai mungkin kita sampai di parkiran, kemudian nanti berihram atau mengambil niat di sana baru kita menuju stasiun kereta. Atau kita langsung ke stasiun kereta, kita langsung ke stasiun kereta untuk nunggu kereta dan nanti keretanya akan lewat juga ke Dzulkhulaifah. Ya, ketika keretanya lewat di Dzulkhulaifah atau di Bir Ali ini, sejajar kita ambil niatnya di sana. Ya, atau terhitung ihramnya dari sana. Ya, itu tiga pilihan atau tiga skenario yang kemungkinan terjadi ketika nanti kita berangkat dari Madinah menuju Mekah sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan nanti, Bapak Ibu ya. Jadi antara kita mampir ke masjidnya, kemudian sholat kalau memungkinkan. Nanti kita lihat jadwal jam kereta cepatnya, kemudian disesuaikan dengan kondisi check out di lapangan, apakah trafiknya atau lalu lintasnya ramai atau tidak. Kemudian proses turun koper dari hotel dan lain sebagainya juga lancar atau tidak. Kalau lancar, mungkin kita bisa sholat. Kalau tidak, mungkin kita sampai parkiran Dzulkhulaifah, kemudian lanjut ke kereta. Kalau tidak, misalnya sangat mepet menuju jam kereta ini berangkat, maka kita langsung ke stasiun untuk eh, naik kereta, kemudian nanti mikotnya di atas kereta. Bapak Ibu ya, semua ini tiga pilihan ini tidak mengurangi keabsahan umroh kita Bapak Ibu. Mau kita mampir kemudian sholat, mau kita mampir kemudian tidak sholat, atau kita tidak mampir kemudian hanya lewat dari keretanya saja, tiga-tiganya tidak ada masalah, tidak ada yang mengurangi keabsahan umroh kita. Yang terpenting adalah kita melewati titik mikot sudah dalam kondisi berihram. Bapak-bapak sudah pakai kain ihramnya, ibu-ibu sudah siap, kemudian sudah tinggal nanti melafatkan bacaan untuk niat ya. Kemudian nanti masuk dalam ihram di titik ketika kita melewati mikot. Ya. Nah, nanti semoga Allah mudahkan untuk kita bisa melakukan kesempurnaan ya dengan kita sholat. Ya, walaupun tadi sholat ini sunnah, jadi bukan merupakan rukun. Jadi seandainya ini tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka kita akan lewatkan.
Ya. Kenapa? Karena lebih darurat untuk kita kejar jam kereta. Karena jam kereta ini Bapak Ibu, kita telat 10 menit saja itu sudah tidak bisa masuk. Ya, telat telat 10 menit sebelum keretanya berangkat, itu sudah gate sudah tidak bisa. Ya, dan selisih 1 menit dari gate itu ditutup, itu kita sudah tidak ada toleransi kita untuk bisa berangkat. Jadi nanti kita akan kejar kereta. Begitu. Ya. Di titik mikot Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti tadi mengucapkan ya bacaan untuk masuk dalam mode umrah ya dengan mengucapkan labbaika Allahumma umratan. Ada banyak pilihan-pilihan atau bacaan-bacaan ya. Ada niat-niat tambahan seperti nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala atau Allahumma umratun la riya'a fiha wala sum'ah dan lain sebagainya. Ada banyak ya versi dari para ulama tentunya, tapi memang ya, bebas saja Bapak Ibu mau membaca bacaan yang mana, ala kulli hal meniatkan diri untuk umroh, dan ini bacaan yang paling inti yang perlu dibaca. Jadi kalau mau ditambahkan dengan yang lain, silahkan. Tapi ini bacaan paling inti. Labbaika Allahumma umratan. Labbaika Allahumma umratan. Dengan lafadz ini maka kita masuk ke dalam mode umroh Bapak Ibu. Terhitung kita menjadi seorang yang berihram adalah ketika kita membaca labbaika Allahumma umratan. Kemudian ditambahkan lafadz isyarat, ya lafadz yang memang kalau kita khawatir kita tidak bisa menyelesaikan ini, yang menyelesaikan rangkaian ibadah umroh ini karena tertahan sesuatu, maka kita membaca Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya, insya Allah nanti akan kami ingatkan ketika sampai di titik mikot ya, akan kami usaha untuk bisa pandu juga Bapak Ibu sekalian untuk membaca bacaan niat umrah ini dan juga bacaan lafadz isyaratnya ya. Kemudian ketika mengucapkan labbaika Allahumma umratan dan melewati mikot, maka berlakulah larangan-larangan ihram Bapak Ibu. Jadi ketika sedang berihram itu ada larangan-larangan yang berlaku untuk kita yang tadinya tidak berlaku ya. Tadinya halal-halal saja dilakukan, tapi ketika sedang berihram maka hal-hal ini jadi haram. Jadi tidak boleh dilakukan. Ya. Nah, ini larangan-larangan ihram. Larangan-larangan ihram yang paling pertama adalah memotong rambut. Ya, ini untuk laki-laki dan perempuan tidak boleh memotong rambut. Rambut manapun dari tubuh, ya. Alis, kumis, jenggot, ya, rambut kepala, seluruh tubuh tidak boleh ada yang dipotong rambut. Kemudian memotong kuku, ya. Memotong kuku. Kaki atau tangan, kaki dan tangan. Semua kuku tidak boleh dipotong. Kemudian menggunakan wewangian pada tubuh. Ini juga tidak boleh dilakukan selama sedang berihram. 3 poin ini diantara hikmah besarnya adalah karena selama sedang berihram kita perlu sabar pada kondisi tubuh kita dan kita tidak boleh memodifikasi kondisi tubuh kita. Sehingga kita sabar nih, misalnya rambut kita mungkin gatal tidak boleh dipotong. Ya, kuku kita panjang tidak boleh dipotong. Badan kita mungkin sedikit beraroma dari kita tidak boleh menggunakan wewangian. Kita sabar. Nah, itu diantara hikmah dari larangan ihram ini yang tiga. Kemudian yang keempat dilarang menggunakan penutup kepala. Ya, dilarang menggunakan penutup kepala seperti peci, topi, sorban, belangkon dan lain sebagainya. Ya, ini khusus untuk laki-laki. Ya, ini khusus untuk laki-laki. Kalau payung bagaimana? Payung untuk berteduh maka tidak masalah. Ya, payung itu bukan penutup kepala dia. Kemudian untuk khusus untuk laki-laki juga larangan yang berlaku adalah tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit, ya pakaian-pakaian yang biasa, gamis, baju koko itu tidak boleh dipakai. Kaos termasuk mohon maaf celana dalam tidak boleh digunakan selama sedang berihram. Ya. Pakaian-pakaian yang membentuk lekuk tubuh, yang membungkus tubuh itu tidak boleh digunakan selama sedang berihram, khusus untuk laki-laki. Kemudian membunuh hewan, berburu, ya sepanjang sedang berihram tidak boleh berburu, tidak boleh membunuh hewan-hewan. Ya, jadi ini juga diantara hikmahnya adalah selama sedang berihram kita harus menahan berbagai bentuk aniaya dan potensi kezoliman, termasuk terhadap hewan-hewan. Ya, makanya bahkan hewan-hewan kecil kalau bisa jangan, ya jangan asal tiba-tiba bunuh semut, ya tiba-tiba bunuh nyamuk. Ya, kalau tidak sengaja gimana? Kalau tidak sengaja tidak masalah untuk hewan-hewan kecil ini. Tapi kalau kita sengaja ya, mungkin kita sedang di tempat kopi tiba-tiba kita lihat ada semut berkerumun kemudian kita pukul-pukul itu.
Nah, itu tidak diperkenankan Bapak Ibu ketika sedang berihram. Ya, tadi di antara hikmahnya apa? Karena kita sedang berihram ini tidak boleh ya apa? Tidak boleh menzolimi atau melakukan bentuk aniaya dan kezoliman sekecil apapun termasuk terhadap hewan dan juga tumbuhan. Jadi nggak boleh juga asal-asal nyabut tumbuhan, yang motong-motong batang pohon itu nggak boleh. Kemudian akad nikah, menikah sepanjang sedang berihram tidak boleh menikah, menikahkan, dinikahkan, melamar. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian ya ini juga diantara hikmahnya adalah agar kita menjaga fokus muamalah dan hubungan kita saat kita sedang berihram itu hanya kepada Allah saja. Ya, jadi tidak ada akad, tidak ada ikatan-ikatan antar manusia ini yang terjadi sepanjang kita berihram. Termasuk menikah bagi yang sudah menikah. Artinya berhubungan antara suami dan istri. Ya, lakukan hubungan badan antara suami dan istri atau hal-hal yang menjurus kepada hal tersebut, maka ini dilarang selama sedang berihram. Nah, ini selama sedang berihram saja ya Bapak Ibu ya. Jadi dari ihram sampai tahallul nanti, sampai beres umrohnya. Bukan selama 9 hari di sana tidak boleh melakukan ini semua ya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai umrohnya, boleh nanti melakukan hal-hal ini lagi kecuali berburu dan memotong tanaman selama di dalam tanah haram ini juga tidak diperbolehkan meskipun tidak sedang berihram ya. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati, ketika nanti sudah lewat di titik mikot, kemudian kita sudah pakai kain ihram, mengucapkan labbaika Allahumma umrotan, mengucapkan Allahumma mahilli haitsu habastani, kemudian kita berjalan ya bergegas menuju kota Mekah dengan kendaraan yang kita naiki. Apa yang perlu kita baca sepanjang perjalanan? Yang perlu kita baca adalah lafadz ini nih, lafadz talbiyah. Banyak orang nyangka lafadz ini dibaca ketika berputar mengelilingi Ka'bah saat tawaf. Bukan. Ya, ini dibaca Bapak Ibu sekalian dari titik mikot sampai kita lihat Ka'bah nanti. Sampai kita masuk ke Masjidil Haram baru nanti berhenti mengucapkan ini. Jadi ini dibacanya dari titik mikot. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, lafadz ini dibaca Bapak Ibu sepanjang perjalanan dari titik mikot sampai kita masuk ke Masjidil Haram. Jadi bukan dibaca pas muterin Ka'bah, pas tawaf, bukan. Tapi dibaca pas perjalanan. Dibaca sebanyak yang kita mampu dengan mengangkat suara. Ya, tentunya ini bagian dari yang disunnahkan. Seandainya kita terputus karena kita istirahat, tidur, ini tidak masalah. Yang terpenting kita memperbanyak zikir dan juga memperbanyak lafaz talbiyah ini sebagai bentuk pujian kepada Allah yang telah mengundang kita untuk hadir ke Baitullah menunaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya lafaz yang indah Bapak Ibu. Ya. Labbaik Allahumma labbaik ya Allah aku penuhi undanganmu ya Allah. Ya Allah aku penuhi undanganmu dan tidak ada sekutu bagimu. Segala kenikmatan dan segala pujian adalah milikmu dan tidak ada sekutu bagimu. Ini pujian kepada Allah ya yang telah mengundang kita ke Baitullah Al-Haram untuk menunaikan ibadah umrah. Maka ini diantara rasa syukur juga ya. Nah, kemudian Bapak Ibu begitu nanti sampai di kota Makkah insya Allah ya tentunya nanti mungkin kita akan mampir ke hotel terlebih dahulu, taruh barang-barang di hotel ya, kemudian mengkondisikan diri lagi, bersuci, berwudu. Nah, tadi sepanjang dari mikot sampai ke Mekah, sampai nanti ke Masjidil Haram, sampai ke hotel itu nggak masalah kalau kita batal, Bapak Ibu ya. Bukan berarti sepanjang kita ihram tuh nggak boleh batal, boleh batal. Tapi ketika nanti sebelum tawaf, ya, pas di hotel kita wudhu dulu nih, bersuci dulu. Nah, karena kalau tawaf nanti kita perlu untuk bersuci. Barulah nanti kita masuk ke Masjidil Haram melanjutkan rukun kedua yang merupakan rukun inti dari ibadah umroh yaitu apa? Tawaf. Apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Sudut Hajar Aswad adalah sudut yang ada sebelum pintu Ka'bah.
Nanti di sini biasanya di sudut ini di bagian sudutnya ini ada bordir bertuliskan Allahu Akbar putus-putus Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat. Kalau Bapak Ibu nggak kelihatan bordirnya, Bapak Ibu nanti bisa lihat patokan di sebelah kanan ada lampu berwarna hijau. Maka yang sejajar dengan sudut yang ada lampu berwarna hijaunya itu adalah sudut Hajar Aswad. Nah, disitulah kita memulai tawaf kita dan menghitung setiap putaran tawaf kita. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap lewat Hajar Aswad, pilihannya ada 3 Bapak Ibu. Kalau kita bisa mencium Hajar Aswad, alhamdulillah, baik. Kalau kita tidak bisa mencium, maka kita cukup dengan menyentuh. Kalau kita tidak bisa menyentuh, maka cukup dengan memberikan isyarat. Ya, memberikan isyarat. Memberikan isyarat sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar atau juga dengan mengucapkan Allahu Akbar saja juga itu cukup. Ya. Nah, setiap kita mengangkat tangan atau memberikan isyarat dengan tangan kanan kita melewati Hajar Aswad, nah disitulah dihitung putaran tawaf kita sampai nanti 7 putaran. Ya. Kemudian Bapak Ibu, biasanya pas tawaf ini doanya apa? Kan gitu. Doanya apa Pak Ustadz? Kalau pas tawaf ini, doanya Bapak Ibu uniknya tawaf ini tidak seperti sholat 100% meskipun tadi disyaratkan bersuci. Tapi tawaf ini tidak seperti sholat 100% ya. Artinya tawaf ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dari awal. Kalau sholat kan dari takbir sampai salam itu ditentukan doanya apa saja. Tapi kalau tawaf ini tidak ditentukan doanya apa saja. Doanya itu bebas sesuai dengan hajat kita masing-masing. Kita boleh berdoa apapun dalam tawaf ini. Kita boleh minta apapun kepada Allah dalam tawaf kita. Kita juga boleh berzikir dengan zikir yang dimudahkan untuk kita atau bersolawat kepada Nabi atau juga kita membaca Al-Quran dari hafalan-hafalan kita itu diperbolehkan. Ya. Tapi yang lebih baik kalau kita bisa berdoa, kemudian juga berzikir kepada Allah, memuji Allah, dan berdoa sesuai dengan hajat kita. Yang unik Bapak Ibu tentunya hajat kita tidak bisa diseragamkan. Oleh karena itu nanti kita akan mungkin ingatkan beberapa jenis doa, tapi apa? Tapi di putaran-putaran ganjil saja. Ya, di putaran-putaran genap Bapak Ibu saya kasih ruang untuk Bapak Ibu berdoa masing-masing sesuai dengan hajat masing-masing. Ya. Kemudian ada satu doa yang ditentukan atau diajarkan oleh Nabi dalam tawaf ini hanya dari sudut yang disebut sudut Yamani atau rukun Yamani sampai ke sudut Hajar Aswad. Jadi di sudut terakhir sebelum putaran tawafnya finish, nah itu setiap lewat sudut Yamani ke Hajar Aswad ada satu doa yang Nabi ajarkan yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat. Ya. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi dan ditetapkan dalam bagian dari rangkaian tawaf. Sisanya bebas Bapak Ibu ya. Sisanya bebas. Maka Bapak Ibu siapkan nih doa dari sekarang, dicatat mau doa apa saja di sana, mau siapa saja yang didoakan. Ya, mungkin ada orang yang titip doa sama kita. Orang-orang yang titip doa sama kita Bapak Ibu, mereka bukan orang yang basa-basi dalam nitip doa ya. Kita kalau bisa betul-betul doakan dengan dengan kesungguhan ya. Apalagi orang-orang yang memang misalnya dalam kondisi betul-betul sangat membutuhkan ya, sangat menunjukkan dia ini sudah besar harapannya ingin mendapatkan doa terbaik yang bisa kita kirimkan untuk mereka. Maka kita doakan di momen mustajab ini ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya ketika nanti Bapak-bapak tawaf itu posisi kain ihram itu seperti ini Bapak-bapak ya. Jadi bahu kanan Bapak-bapak itu dibuka, disebut dengan posisi iltiba ya. Kemudian nanti sebenarnya ada sunnah yaitu Bapak-bapak itu berlari-lari kecil di 3 putaran 1 sampai 3. Hanya ini kalau misalnya di kondisi ramai ini tidak mungkin dilakukan ya, tidak memungkinkan, maka tidak masalah. Ini kita lewatkan sunnah itu demi kemaslahatan yang lebih besar. Karena kalau kondisinya sedang ramai, memaksakan diri untuk melakukan ini malah jadi sulit. Nanti malah menzolimi yang lain. Ya. Kemudian setelah selesai dari tawaf, maka kita sholat sunnah. Sholat sunnah di dekat makam Ibrahim tadi, sejajar dengan makam Ibrahim. Di mana makam Ibrahim? Di sini. Ini makam Ibrahim. Ya, sejajar dengan pintu Ka'bah.
Maka di belakang makam Ibrahim kita sholat ya. Kalau misalnya tidak bisa di belakang makam Ibrahim, maka di sekitaran Ka'bah di sisi manapun tidak masalah ya. Kita sholat 2 rakaat, sholat sunnah tawaf ya. Sholat sunnahnya membaca di di rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua, Qul huwallahu ahad ya. Kemudian meminum air zam-zam bila memungkinkan, nanti minum air zam-zam ya. Kemudian membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Insyaallah nanti kami bantu ingatkan untuk doanya. Ya. Nah ini di antara rangkaian ibadah sunnah yang perlu dilakukan setelah kita tawaf. Kemudian ya, Bapak Ibu sekalian, setelah selesai dari rangkaian tawaf, dilanjutkan dengan rukun yang ketiga, yaitu sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali balik, bukan 7 kali bolak-balik. Jadi setiap dari Sofa ke Marwah dihitung satu, Marwah ke Sofa dihitung dua, Sofa ke Marwah terus. Jadi mulainya di Bukit Sofa Bapak Ibu, berakhirnya di Marwah. Tadi kan kalau tawaf itu dimulai di sudut yang bernama Hajar Aswad dan berakhirnya di Hajar Aswad lagi. Tapi kalau untuk sa'i maka apa? Dimulainya dari Sofa, finishnya di Marwah. Ya, finishnya di Marwah. Sebanyak 7 kali bolak-balik. Begini kurang lebih gambarannya. Jadi mulainya di Bukit Sofa, finishnya di Marwah. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nanti ketika di sa'i ini ada yang namanya Batnul Wadi, ada lampu hijau di atas area sa'i. Itu di sana yang laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil. Kemudian ada bacaan tambahan yang insya Allah nanti akan kami ingatkan juga ya. Allahumma gfir warham innaka antal a'azzul akram ya, atau ada dengan versi-versi panjangnya Bapak Ibu bisa pelajari dan lihat nanti di buku-buku doa umroh. Ala kulli hal ini nanti yang dilakukan sepanjang sa'i dan di setiap nanti afwan ketika kita menuju Bukit Safa maka kita membaca ini inna safa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bih. Ini dibaca hanya ketika menuju Bukit Safa dari arah Mataf nanti. Sampai di Bukit Sofa berhenti terlebih dahulu. Kalau tidak memungkinkan berhenti maka sambil lewat. Sambil lewat kita baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, bertakbir dulu 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian setelah itu kita ada ruang untuk berdoa lagi sesuai dengan hajat masing-masing menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah ya dan mengangkat tangan membaca doa ya. Nanti baru dimulai ya. Nanti sampai di Marwah begitu lagi. Ya, terus sampai 7 kali balik. Di akhir ketika sampai di Marwah tidak perlu berdoa lagi, langsung keluar di pintu Marwah, kemudian dilanjutkan dengan rangkaian penutup rukun terakhir dari ibadah umroh. Tahallul ini sebagian ulama mengatakan hukumnya ini wajib umroh. Ada yang mengatakan juga rukun. Tapi ala kulli hal ini adalah bagian penting dari ibadah umroh yang tidak boleh dilewatkan. Karena ini adalah bagian penutup. Disebut tahallul. Tahallul ya, tahallul keluar dari kondisi ihram. Kita tadinya ihram, diharamkan hal-hal yang sementara bagi kita tadi dari larangan-larangan ihram. Kita bertahallul kembali halal untuk melakukan hal-hal yang tadinya dilarang. Keluar dari mode ibadah kita. Bagaimana pertanda dari kita keluar dari mode ibadah kita? Dengan memotong rambut kepala. Ya, laki-laki disunahkan untuk memilih antara dua hal, yaitu mengambil sebagian dari rambut kepala, memangkas rambut kepala disebut dengan al-qasr, atau bisa juga al-halak, mengambil seluruh dari rambut kepala sampai habis nih seperti yang ada di gambar ya. Ini namanya halak. Tentunya untuk laki-laki semakin banyak rambut yang diambil semakin afdol.
Semakin banyak rambut yang dihabiskan, semakin utama. Ya. Kemudian kalau perempuan bagaimana? Perempuan hanya memotong sepanjang ruas jari dari ujung rambutnya saja. Ya. Nanti laki-laki bertahalul ya setelah dari rangkaian sa'i, perempuan kalau bisa bertahalul di tempat yang tertutup yang agar tidak menyingkap auratnya. Setelah dari bertahalul, maka selesailah rangkaian ibadah umroh kita Bapak Ibu sekalian ya. Dan dengan itu ditutuplah rangkaian ibadah umroh. Kita boleh lagi pakai baju biasa, kita boleh lagi menggunakan wewangian, bapak dan ibu boleh lagi untuk berkumpul bersama-sama ya. Kemudian hal-hal yang dilarang semua tidak lagi berlaku kecuali berburu. Di tanah haram tetap tidak boleh berburu, tidak boleh membunuh hewan sembarangan, tidak boleh memotong tanaman sembarangan. Di tanah haram, tanah yang disucikan, tanah yang Allah jaga tidak boleh diganggu termasuk tumbuhan dan hewannya. Sisanya kita boleh lakukan kembali. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi bekal yang cukup sebagai permulaan untuk pemahaman ibadah umroh kita atau pemantap bagi yang sudah mempelajari ibadah umroh sebelumnya dan semoga kita bisa menghayati dan mengamalkan setiap dari yang sudah kita fahami dengan baik, utamanya ketika kita menuju tanah suci nanti. Dan semoga Allah mudahkan niat baik kita dan segala urusan kita sampai hari keberangkatan kita ya. Sampai ketemu nanti di bandara Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan syukron jazakumullah khairan kepada Al Ustaz Arif Rahman yang telah menyampaikan sesi manasik pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi bekal baik untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut ke sesi teknis, alangkah baiknya kami buka dulu sesi tanya jawab terkait ibadah umroh Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, itu tadi dibicarakan pas dari Madinah ya. Eh, kan kalau kondisinya mepet langsung ke kereta gitu ya. Ya, Bu. Saya sih berpikir gini, alangkah baiknya waktunya kita prepare sejauh mungkin. Mungkin kalau yang udah sering umroh kita nggak masalah ya, nggak ke Bir Ali. Cuman kalau orang yang belum pernah umroh kan pasti pengen tahu ya Bir Ali itu di mana, pengen sholat di situ. Itu mungkin bisa dikondisikan, di prepare pas saat di Madinahnya itu kita benar-benar lebih dicepatkan gitu loh. Kasihan yang memang orang baru pertama kali umroh gitu aja. Masukan Baik, Bu. buat saya. Oh ya, Bu. Baik, Terima baik, kasih, Bu. Bu Sisi. Siap, Kami insya Allah, catat insya Allah. bahwa semoga Insya Allah. nanti jadwal kereta cepat kita, semoga jadwalnya sore hari atau malam hari, jadi kita bisa check out dari pagi untuk agar bersiap-siap menuju beralih terlebih dahulu. Ya, Semoga insya Allah rencana kita juga insya Allah seperti itu, Bu. Semoga tidak geser ya. hmm. Insya Allah semoga dapat tiket keretanya juga agak malam, jadi nggak perlu buru-buru. Setelah check out, Bapak Ibu makan siang dulu di hotel, kemudian setelah setelah itu baru kita menuju beralih bersama-sama. Insya Allah semoga sesuai rencana apa yang sudah kita rencanakan. Amin amin. Amin. Baik Bapak Ibu ada yang ingin bertanya terkait ibadah umrohnya, fikih umrohnya boleh. Hmm. Kalau belum mungkin boleh bisa ditampung untuk mempersingkat waktu nanti agar di pertemuan offline khawatir terlalu malam nih ada pembahasan teknis yang mungkin penting juga. Baik Bapak Ibu Assalamualaikum, boleh bertanya? Oh boleh boleh Pak, silakan. saja Mas. Iya, eh, saya mau menanyakan, kita berangkatnya ini disebut tadi tanggal 16 malam atau tanggal 17 malam, yang pastinya bagaimana? Baik Terus Pak. yang kedua, ya, Hmm. Baik lanjut. yang Ya Pak, gimana Pak? kedua nanti kalau saya lihat di jadwalnya itu, umrahnya itu yang dibimbing itu satu kali atau dua kali. Oh, Terima kasih, itu aja dulu sementara. Baik, siap. kalau gitu karena pertanyaannya juga semua terkait teknis Bapak Ibu ya, langsung saja saya buka sesi teknis pada malam hari ini Insya Allah. Jadi saya buka terlebih dahulu sesi teknisnya, setelah itu baru Bapak Ibu kami bukakan sesi tanya jawab lagi. Baik, Baik. Saya izin Bismillah. jawab yang kedua dulu Mas. Boleh, izin silakan.
Baik, buat ini Pak, apa namanya kaitan dengan umroh, insya Allah nanti umroh yang bersama-sama tentunya di umroh wajib, umroh yang pertama itu sama-sama ketika kita dari Madinah menuju Mekah. Kemudian kalau ada jamaah yang punya keperluan untuk berumroh lagi, maka ini kan kalau di Ramadan ini kan tidak ada city tour ya Pak ya, tidak ada city tour, tidak ada Taif dan memang kondisinya ini dari busnya ini memang sulit atau apa namanya untuk bepergian menggunakan bus bersama-sama ini sulit. Jadi seandainya nanti ada yang mau umroh lagi, bisa komunikasi dengan saya untuk nanti dibantu untuk menuju mikotnya lagi gitu. Ya karena untuk di Ramadan ini diagendakan ada tambahan-tambahan ini kalau sekaligus ya memang agak sulit. Jadi nanti tinggal kondisional ketika di sana. Tapi ala kulihal bis yang biasa untuk city tour dan untuk membawa ke Mikot bersama-sama memang tidak ready kalau di bulan Ramadan. Jadi nanti perlu pengkondisian tambahan kalau memang ada yang punya keperluan umroh tambahan gitu. Terima kasih. Ya, silakan dilanjutkan dengan teknis Mas Yafi. Fadol. Baik, syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Arif Rahman. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya kami buka sesi teknis pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu sekarang sudah jelas ya insya Allah ya filenya sudah terbaca, sudah kami share juga di grup. Nanti sambil kami bacakan di Zoom, Bapak Ibu juga bisa sambil membukanya di grup. Bismillahirrahmanirrahim. Panduan teknis keberangkatan jamaah umroh 17 Februari 2026, program umroh 9 hari. Nah, Bapak Ibu, sekarang di depan Bapak Ibu adalah titik kumpul kita atau titik kumpul kita nanti saat di bandara. Mohon diperhatikan terlebih dahulu Bapak Ibu, manasik offline atau titik kumpul kita. Bertempat di Grand Anara Domestik, Terminal 3, Airport Soekarno-Hatta. Jadi Bapak Ibu, insya Allah tempat kumpul kita nanti di Hotel Grand Anara Domestik, Terminal 3, Airport Soekarno-Hatta pada hari Senin 16 Februari 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi Bapak Ibu berkumpul nanti di hari Senin 16 Februari pukul 19.30 bertempat di Grand Anara Domestik. Hotel Grand Anara Domestik Bapak Ibu ya, jangan sampai salah karena di bandara tersebut di Terminal 3 ada Anara Internasional, ada Grand Anara Domestik. Insya Allah nanti titik kumpul kita adalah di Grand Anara Domestik. Insya Allah nanti akan kami ingatkan juga, akan kami share juga Google Maps-nya, link Google Maps-nya di grup saat H-1 insya Allah. Baik, Senin 16 Februari 2026, 19.30, insya Allah kita sudah harus berkumpul di Grand Anara Domestik Terminal 3 Airport Soekarno-Hatta. Disarankan jamaah datang 19.30 agar paspor dan bagasi bisa langsung kami check-in. Sholat Isya di Musola Hotel. Jadi Bapak Ibu, kami harapkan seluruh jamaah sholat Isya di Musola Hotel. Bagi Bapak Ibu yang berdomisili di Jabodetabek, kami sarankan langsung jalan dari rumah masing-masing dari sebelum maghrib. Khawatirnya hari Senin ini sangat hektik Bapak Ibu jalanan Jabodetabek, macet sekali memang. Jadi kami sarankan sebelum maghrib sudah jalan menuju Airport Soekarno-Hatta. Insya Allah nanti bisa sholat maghrib dan sholat isya di Hotel Musola ya Bapak Ibu. Di Musola Hotel maksudnya. Baik, kemudian langsung Bapak Ibu seluruhnya membawa koper bagasi dan koper kabin, masing-masing koper besar dan koper kecil. Dan jangan lupa membawa dokumennya paspor. Untuk Bapak Ibu yang sudah yang vaksinnya menggunakan EICV atau e-sertifikat nggak perlu di print. Jadi nanti visa, tiket pesawat, dan EICV Bapak Ibu semuanya kami yang print. Bapak Ibu hanya membawa paspor saja. Bagi yang masih vaksin yang menggunakan buku kuning, berarti membawa paspor dan buku kuning. Baik, saya lanjut. Jadi ini titik kumpul kita Bapak Ibu ya. Hari Senin 16 Februari 19.30 di Grand Anara Domestik. Rekomendasi bawaan. Nah, di depan Bapak Ibu ini ada beberapa rekomendasi bawaan ya. Insya Allah rekomendasi bawaan di sini sudah kami sesuaikan untuk umroh 9 hari agar mempersingkat waktu ya. Sudah cukup malam, Bapak Ibu nanti bisa membaca kembali file ini di grup karena kami sudah share juga. Jadi rekomendasi bawaan di sini Bapak Ibu bisa baca kembali nanti di grupnya. Nah, kemudian dress code keberangkatan.
Dress code keberangkatan Bapak Ibu ialah batik dari travel, dari Wafdullah. Nah, batik yang hitam ataupun batik yang putih. Ini sama saja, sama-sama batik Wafdullah travel Bapak Ibu. Yang sudah kami berikan, Bapak Ibu harap digunakan. Yang sudah dijahit harap digunakan nanti pada saat kumpul di Grenanara Domestik tanggal 16 Februari. Kemudian bagi yang belum menjahit, harap segera dijahit Bapak Ibu dari sekarang agar nanti demi keseragaman kita saat berkumpul di bandara. Baik, saya lanjut. Bagasi jamaah seluruh koper wajib diberi nama sesuai paspor. Jadi Bapak Ibu, koper besar maupun koper kecil, jangan lupa diberi nama sesuai paspor. Baik Bapak Ibu memberi namanya besar di atasnya ataupun di depannya. Bebas Bapak Ibu, yang penting seluruh koper Bapak Ibu harus diberi nama dari rumah masing-masing. Agar memudahkan kita memberikan tag bagasi nanti Bapak Ibu kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi insya Allah nanti akan kita berikan label tag bagasi Bapak Ibu, tapi harus memberi namanya juga agar memudahkan kita nanti panitia bandara dan tim handling bandara untuk memberikan tag bagasi ke koper Bapak Ibu semuanya. Baik, saya lanjut. Aturan bagasi dan kabin. Jumlah bagasi adalah 23 kg dan jumlah koper kecil atau kabin maksimal 7 kg. Jamaah disarankan tidak membawa koper kabin ke dalam pesawat. Dua-duanya 2 koper masuk ke bagasi saja. Selama program, bagasi jamaah akan difasilitasi oleh tim handling, kecuali bawaan ke kabin pesawat. Jadi Bapak Ibu, koper besar ini dan koper kecil, kami sarankan dua-duanya langsung masuk bagasi saja dari awal berangkat. Agar memudahkan Bapak Ibu semuanya tidak gotong-gotong koper kecil ke atas kabin. Namun kalau memang mau bawa koper kecil ke kabin juga monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Bila mana mau membawa laptop atau jaket dipersilahkan. Gunting kuku dan lain-lain wajib masuk ke bagasi. Alat-alat tajam Bapak Ibu wajib masuk ke dalam koper besar seperti besi-besian yang berbesi, tongsis atau cutter, pisau, gunting kuku, semua alat-alat tajam dan yang besi-besi wajib masuk ke dalam koper besar. Nah, kemudian yang kedua, cairan yang melebihi 100 ml juga wajib masuk ke koper besar. Cairan yang melebihi 100 ml apa aja Mas? Banyak Bapak Ibu. Hand body, sabun, sampo, dan lain-lain. Skincare Bapak Ibu kan juga banyak, body care dan skincare mayoritas. Kemudian power bank 10.000 mAh ini wajib masuk ke kabin. Atau Bapak Ibu yang ingin membawa power bank atau elektronik lainnya yang berbaterai, power bank, handphone, laptop, kipas tangan, jam tangan, senter, semua alat elektronik yang ada baterainya, headset juga Bapak Ibu, headset Bluetooth, itu semuanya wajib Bapak Ibu masukkan ke dalam kabin atau ke dalam koper kabin. Bapak Ibu bisa masukkan mungkin di tas lempang yang sudah kami berikan. Baik, di depan Bapak Ibu ini adalah gambaran handling di Indonesia nantinya. Setelah Bapak Ibu kumpul di Hotel Grenanara, koper Bapak Ibu kami ambil, kami check-in-kan. Dan paspor Bapak Ibu juga kami yang check-in-kan. Bapak Ibu nanti berkumpul di Hotel Grenanara, makan malam dan manasik. Kemudian setelah selesai manasik, baru Bapak Ibu kami panggil untuk ke depan konter untuk dibagikan paspor dan boarding pass masing-masing. Jadi Bapak Ibu nggak perlu capek ngantri-ngantri untuk check-in. Insya Allah semuanya sudah dihandle oleh tim handling di Airport Soekarno-Hatta. Nah, dan berikut gambaran handling di Arab Saudi. Di gambar kiri saya Bapak Ibu, ini ada porter, nanti insya Allah juga ada tim handling dan porter yang memasukkan ke bis dari conveyor. Jadi Bapak Ibu saat landing di Jeddah, Bapak Ibu nggak usah capek-capek nyari kopernya yang di bagasi. Seluruh koper nanti difasilitasi oleh tim handling. Kemudian Bapak Ibu akan menerima koper seperti gambar di kanan saya nih, kamar 4120, di depannya ada kopernya. Nah, ini koper di sini adalah koper milik penghuni di kamar 4120. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah itinerary umroh. Hari pertama, Jakarta menuju Jeddah menuju Madinah. Selasa 17 Februari 2026. Kita berkumpul di Airport Soekarno-Hatta tanggal 16 Februari. Kemudian manasik, kemudian kita akan take off menuju Jeddah pada pukul 00.40. Jadi kita take off sudah tanggal 17 Februarinya Bapak Ibu. Tapi kita berkumpulnya di tanggal 16 Februarinya, malam hari. Nah, kemudian kita akan take off menuju Jeddah 00.40.
insya Allah kita akan tiba di Jeddah pukul 06.35. Setelah Bapak Ibu landing di kota Jeddah, kemudian Bapak Ibu bersama-sama menuju Madinah menggunakan bis. Setelah setibanya di Madinah, check-in hotel, kemudian Bapak Ibu istirahat untuk mempersiapkan puasa besoknya Bapak Ibu. Karena ini insya Allah sudah masuk puasa kemungkinan. Jadi langsung sahur, estimasi Bapak Ibu ini tanggal 18 Februari, Bapak Ibu mungkin sudah sahur pertama. Jadi setibanya di Madinah, malam harinya Bapak Ibu mungkin sudah tarawih. Ini masih estimasi Bapak Ibu, bisa bergeser tanggal puasanya, bisa maju, bisa mundur sesuai kebijakan nanti dari pemerintah Arab Saudi. Kemudian hari kedua 18 Februari Bapak Ibu insya Allah nanti akan diadakan ziarah sekitar Masjid Nabawi. Nah, untuk selama bulan puasa ini, bulan Ramadan ini Bapak Ibu, city tournya hanya ziarah sekitar Masjid Nabawi dan ziarah sekitar Masjidil Haram mungkin Bapak Ibu nanti. Karena saat Ramadan seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Ustadz Arif Rahman, di bulan Ramadan tidak ada city tour, tidak ada bis yang memang beroperasi pada bulan suci Ramadan. Jadi Bapak Ibu semuanya fokus ibadah, fokus beritikaf di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Kemudian Bapak Ibu hari kedua itu nanti ziarah sekitar Nabawi, mungkin sore hari Bapak Ibu menjelang ba'da asar mungkin ya, atau ba'da subuh kalau mau pagi hari, ba'da subuh atau ba'da asar sekitar waktu itu nanti waktunya bisa disesuaikan sesuai aktual di lapangan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu fokus beribadah di Masjid Nabawi, fokus untuk tarawih dan beritikaf. Kemudian hari ketiga Bapak Ibu juga sama, kegiatannya bebas, nanti bareng-bareng kita fokus beribadah di Masjid Nabawi dan tarawih di Masjid Nabawi. Kita saving tenaga Bapak Ibu untuk besok, karena hari besoknya hari keempat, hari Jumat, kita akan check out dari Hotel Madinah menuju kota Mekah. Nah ini hari keempat ini, insya Allah semoga nanti jam kereta cepatnya di sore hari, jadi Bapak Ibu bisa ke Bir Ali terlebih dahulu untuk mengambil mikot di Zulhulaifah, insya Allah. Kemudian Bapak Ibu setelah mengambil mikot di Bir Ali, Bapak Ibu menuju stasiun kereta cepat. Nah, setibanya di stasiun kereta cepat, Bapak Ibu langsung bertolak menuju kota Mekah untuk melakukan umroh bersama-sama. Kemungkinan Bapak Ibu akan umroh ini di malam hari setelah selesai sholat tarawih berjamaah di Masjidil Haram. Kemungkinan ini tentatif Bapak Ibu ya, nanti bisa langsung tarawih di masjid atau tidak melihat aktual di lapangan. Kalau memang bisa, kemungkinan Bapak Ibu tarawih terlebih dahulu atau memang langsung Bapak Ibu melaksanakan umroh bersama-sama. Baik, setelah Bapak Ibu umroh, kemungkinan selesai mungkin sahur, setelah makan sahur, setelah itu sholat subuh, Bapak Ibu setelah itu istirahat dan saving tenaga untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat sunnah dan sholat tarawih di Masjidil Haram. Kemudian hari Sabtu juga Bapak Ibu sampai hari Senin, dari setelah umroh hari Jumat sampai hari Senin Bapak Ibu kegiatannya bebas di sana, full untuk ibadah karena ini adalah umroh saat Ramadan. Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin mengambil umroh kedua atau badal umroh, nanti itu bisa dikondisikan dengan Ustadz Arif Rahman, sama-sama bilang berapa orang yang ingin umroh kedua atau badal umroh, nanti insya Allah bisa diantarkan oleh beliau untuk mengambil mikot kembali. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa naik taksi ya, patungan bareng-bareng dengan Ustadz Arif juga, nanti diantarkan ke tempat mikot. Nah kemudian Bapak Ibu hari Selasa 24 Februari 2026 Bapak Ibu akan check out Hotel Mekah. Nah nanti Bapak Ibu check out Hotel Mekah di siang hari, mungkin sebelum sholat zuhur, karena Bapak Ibu akan terbang menuju Indonesia pukul 18.30 sore. Jadi insya Allah Bapak Ibu dari Jeddah, Bapak Ibu akan bertolak menuju Indonesia pukul 18.30. Dan insya Allah Bapak Ibu akan tiba di Jakarta, Soekarno-Hatta pukul 08.15. Insya Allah Bapak Ibu akan tiba 08.15 pagi. Nanti sudah bertemu dengan kami, tim dari Wafdullah di Jakarta insya Allah. Jadi Bapak Ibu akan tiba di tanah air Rabu 25 Februari 2026 08.15 pagi. Alhamdulillah. Nanti setibanya di Indonesia, Bapak Ibu langsung menuju launch umroh atau gate exit umroh, nanti akan kami
koordinasikan titik kumpulnya dan akan kami bagikan sertifikat Bapak Ibu, air zam-zam Bapak Ibu, dan koper Bapak Ibu semuanya. Kita tidak bagikan makan pagi Bapak Ibu ya, karena ini sedang puasa. Walaupun mungkin akan ada yang nggak puasa ya, karena Bapak Ibu bersafar, namun memang kalau puasa kita tidak bagikan nasi box untuk di kepulangan Bapak Ibu nantinya. Seperti itu. Baik, saya lanjut. Ini bagi yang memilih paket super promo, hotel di Madinahnya adalah ODST Al Madinah dan Mekahnya adalah Lamar Ajiat. Dan bagi yang memilih paket silver, Madinahnya juga di ODST Al Madinah, Mekahnya nanti ada 2 hotel, Matar Al Eman dan Zowar Al Bait. Insya Allah nanti room listnya akan kami share juga di saat hari keberangkatan pada tanggal 16 Februari, saat manasik maksudnya Bapak Ibu. Kemudian Hotel Platinum di Madinahnya ini Front Taiba dan di Mekahnya Pullman Zamzam dan Sofa Tower 3. Baik Bapak Ibu, paspor. Selama di Arab Saudi, semua paspor jamaah akan dikumpulkan dan disimpan oleh pihak provider atau muasasah untuk menghindari pelanggaran keimigrasian Arab Saudi. Paspor akan diserahkan kembali pada saat kepulangan di Bandara Jeddah. Jadi Bapak Ibu, saat Bapak Ibu bertolak dari Indonesia menuju Jeddah, setibanya Bapak Ibu di Jeddah, insya Allah nanti di Jeddah menuju Madinah di dalam bis, Ustadz Arif Rahman akan mengumpulkan paspor Bapak Ibu semuanya di dalam bis. Jadi seluruh paspor Bapak Ibu dipegang oleh Ustadz Arif Rahman dan disetor ke muasasah nantinya. Bapak Ibu, identitas selama di Arab Saudi ialah nanti ID card resmi dari Kemenak. Di ID card tersebut ada foto Bapak Ibu, nama Bapak Ibu, nomor paspor, ada barcode juga di situ, nanti bisa di-scan, langsung keluar ke website Kemenhaj. Nah, Kemenhaj, Kementerian Haji dan Umroh. Nanti di situ ada nama Bapak Ibu, ada foto Bapak Ibu resmi berangkat umroh bersama Travel Wafdullah. Baik, ini adalah perkiraan cuaca Bapak Ibu selama di kota Madinah dan di Mekah. Nah, ini saya kutip dari Google Bapak Ibu. Di Google ini cuacanya 21 sampai 30, nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin. Namun, kabar dari teman-teman kami yang saat ini sedang berada di Madinah dan di Mekah, cuacanya masih cukup dingin Bapak Ibu di subuh hari. Di subuh hari ini masih di bawah 20-an. Bisa 18, 16. Jadi Bapak Ibu jangan lupa membawa jaket atau pakaian dinginnya satu, pakaian hangatnya satu maksudnya. Jadi khawatirnya nanti di subuh hari Bapak Ibu bertemu di cuaca yang cukup dingin, 18 derajat atau 16 derajat, Bapak Ibu punya jaket. Jadi jangan lupa membawa jaket nanti saat safar selama 9 hari, minimal satu Bapak Ibu, insya Allah cukup satu. Kepulangan ke tanah air, insya Allah pada hari Rabu 08.15 25 Februari 2026 kita akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah proses imigrasi, cukai jamaah langsung menuju lounge kedatangan umroh atau gate exit umroh di Terminal 3 Internasional. Proses bagasi akan dihandle oleh tim handling Indonesia. Air zam-zam 5 liter umumnya diproses oleh pihak maskapai setelah proses bagasi selesai. Estimasi proses bagasi dan zam-zam kurang lebih 3 jam. Insya Allah nggak sampai 3 jam Bapak Ibu, 2 jam setengah atau 2 jam sudah selesai. Setelah selesai proses bagasi dan zam-zam, para jamaah semua bisa kembali ke kediamannya masing-masing. Semoga Allah karena ibadah umroh kita dengan umroh yang mabrur dan makbul. Amin, amin, amin. Jadi Bapak Ibu nanti setibanya di Indonesia, hari Rabu, jam 8 pagi, pukul 8 pagi maksudnya, Bapak Ibu nanti setelah itu langsung menuju gate exit umroh. Nanti Bapak Ibu bisa istirahat sejenak, bersantai-santai, sambil menunggu koper dan bagasi dan zam-zamnya keluar. Nanti Bapak Ibu nggak usah bawa-bawa koper dari conveyor. Insya Allah nanti udah ada tim handling yang mengambil seluruh koper Bapak Ibu dan zam-zam Bapak Ibu. Kami mohon kerelaan waktunya mungkin 2 jam Bapak Ibu untuk kami proses keluarkan bagasi dan zam-zamnya semuanya. Setelah kami bagikan zam-zam, bagasi dan sertifikat, barulah seluruh jamaah bisa kembali ke kediamannya masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, berikut adalah gambaran paket data internet atau kuota roaming selama di Arab Saudi nanti. Umumnya kuota roaming ini harganya dari 300.000 sampai 350.000 Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan langsung beli dari hari ini, belinya nanti saat manasik offline di tanggal 16 Februari. Insya Allah bagi yang belum mengerti untuk membeli kuota roaming, nanti kami bantu, kami pandu untuk membeli kuota roamingnya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, baik Bapak Ibu. Saat ini kami buka kembali sesi tanya jawabnya bagi yang ingin bertanya
terkait ibadah umrah ataupun teknis perjalanan dari awal berangkat hingga pulang, boleh Bapak Ibu silakan bertanya. Assalamualaikum Mas, nanya lagi Mas. Baik, Untuk raudahnya gimana? Pakai tasrih yang umroh yang travel yang ngadain atau kita dengan nusuk sendiri-sendiri? baik, Ibu, kami Karena kalau dengan nusuk itu kan berlakunya setahun ya. Saya belum ada setahun dan nggak bisa. baik. Ibu, untuk Raudoh saat ini via nusuk sudah tidak bisa, via aplikasi nusuk barusan kami coba siang hari, Bapak Ibu juga bisa dicoba kembali nanti, Bapak Ibu bisa cek juga sendiri, via aplikasi nusuk saat ini sedang tidak bisa, sedang ditutup dari pihak muasasah. Jadi dari aplikasi nusuk saat ini untuk Raudoh sedang tidak bisa. Nah, insya Allah akan kami fasilitasi via tasreh. Namun via tasreh ini juga nggak bisa kami janjikan 100%. Insya Allah kami mohon doanya, mohon sama-sama berhusnuzon. Insya Allah Abdullah berkomitmen untuk Bapak Ibu semuanya bisa tetap masuk Raudoh. Karena insya Allah kita dari kemarin keberangkatan juga memang tidak dapat dari aplikasi nusuk. Namun alhamdulillah kita bisa dibantu dari muasasah, insya Allah. Seperti itu. Memang jadwalnya kita belum dapat sampai saat ini Bapak Ibu. Memang agak mepet dari kemarin keberangkatan waktu dulu juga seperti itu ya. Keluar Raudohnya agak mepet H-2, H-1. Di Madinah sebelum kita ke Mekah H-2 baru keluar tasrehnya. Mohon sama-sama berhusnuzon, sama-sama berdoa karena bagaimanapun juga seluruhnya doa Bapak Ibu lah yang sangat mustajab. Karena Bapak Ibu selaku safar, insya Allah doanya sangat mustajab. Bapak Ibu bisa saling-saling berhusnuzon dan berdoa agar seluruh jamaah Wafdullah dapat memasuki Raudoh insya Allah. Baik, Bapak Ibu silakan. Yang ingin bertanya kembali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya jemaah dari Samarinda. Baik, Ibu. Ya, saya akan memastikan Ustadz masalah keberangkatan ini karena kemarin saya sudah konfirmasi ke Mbak Widya. Tadinya kan itin yang pertama itu kita kumpul jam 15 ya Ustadz ya. Terus muncul itin yang baru, kita akan take off 00 gitu. Tadinya kan take off-nya 19.50 kalau enggak salah. Nah, setelah muncul itin yang kedua ini saya berpikir ini tanggalnya tanggal 17, take off-nya 00. Berarti 00 ini kan tanggal 18. Saat itu saya sudah akan membeli tiket untuk Samarinda Jakarta. Jadi infonya kumpulnya tanggal 17 Ustadz, jam 19 itu. Take off-nya 00 itu berarti tanggal 18. Nah ini sebetulnya gimana Ustadz? Ini sebetulnya kita itu akan kumpul tanggal 17 atau tanggal 16? Baik Ibu, kami jelaskan. Betul sekali, memang jadwal awal kita adalah pukul 19.05 untuk take off-nya pada tanggal 17 Februari. Namun, kita ada pembaharuan jadwal dari maskapai, jadwal kita dimajukan ke pukul 00.40 di tanggal 17 Februari. Jadi, dari jam 19.05, flight kita dimajukan ke 00.40 di tanggal yang sama Bapak Ibu. Jadi, berkumpulnya menjadi tanggal 16 Februari. Karena kalau kita berkumpul tanggal 17 Februari, kita akan ketinggalan pesawat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita kumpul tanggal 16 Februari 2026 pukul 19.30 di Hotel Grand Anara. Seperti yang sudah kami sampaikan juga tadi di sesi teknis di awal sekali ya Bapak Ibu ya. Nah bagi para jamaah ini, Ibu Wafi khususnya yang sudah membeli tiket, ini bisa mungkin di reschedule di Travelokanya atau di aplikasinya untuk di reschedule Bapak Ibu seperti itu. Jadi tidak salah ya Ustadz ya, tanggal 16. Karena kalau tanggal 16 kemarin saya harus nginep 1 malam katanya. Iya, enggak. Jadi Enggak perlu menginap Ibu, insya Allah. Jadi kemarin salah ya Ustadz infonya.
Iya, jadi sebenarnya info awalnya sudah benar, kita akan take off 19.30, namun karena jadwal maskapai kita dimajukan ke jam 00.40, jadinya Bapak Ibu harus berkumpul di tanggal 16-nya. Namun tidak perlu menginap, yang dari luar kota insya Allah bisa tanggal 16 pagi atau siang, take off menuju Jakarta, kemudian nanti insya Allah kita akan berkumpul di Terminal 3 pada tanggal 16 juga, namun di waktu Isya 19.30, seperti itu. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Jadi saya tidak ketinggalan pesawat. Nah, Alhamdulillah. ya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya baik terkait fikih umroh ataupun terkait teknis keberangkatan. Bapak-bapak Jumatan di mana? Baik, saya jawab yang di komen dulu ini ya. Bapak-bapak Jumatan dan ibu-ibu, insya Allah memang karena kita check out di hari Jumat, ini juga kemarin sudah menjadi pembahasan kami, insya Allah kita sedang berusaha untuk membeli tiket kereta cepat di malam hari Bapak Ibu setelah sholat maghrib, agar seluruh jamaah bisa dapat sholat Jumat terlebih dahulu di kota, di Masjid Nabawi. Jadi rencana awal kita insya Allah semoga tidak bergeser Bapak Ibu, insya Allah seluruh jamaah akan check out pada hari Jumat pagi hari jam 10 pagi. Nah, Bapak Ibu sudah mengeluarkan koper di jam 10 pagi, kemudian setelah itu menuju Masjid Nabawi untuk sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, Bapak Ibu langsung kembali lagi ke hotel untuk makan siang, namun sudah tidak bisa masuk kamar karena Bapak Ibu sudah check out. Bapak Ibu hanya untuk makan siang. Setelah makan siang, kita langsung menuju Bir Ali menggunakan bis. Semoga Bapak Ibu ini masih sempat, kita sedang berusaha berupaya mungkin mendapatkan tiket kereta di malam hari agar kita semua mendapatkan sholat Jumat di Masjid Nabawi dan menuju Bir Ali. Insya Allah semoga apa yang kita rencanakan berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Allahumma amin. Insya Allah tidak makan siang ya karena Ramadan. Oh iya, astagfirullahaladzim. Betul Bapak Ibu, nggak makan siang karena Ramadan nih. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan kembali? Insya Allah semuanya sudah cukup jelas ya. Jika masih ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu bisa catat dan ditanyakan kembali nanti pada saat manasik offline. Atau insya Allah juga nanti grup akan kami buka Bapak Ibu H-1, namun ya, kenapa kami tidak buka dari sekarang? Karena insya Allah akan ada beberapa informasi lanjutan dari kami di grup nantinya agar tidak tertumpuk oleh pertanyaan dan chat dari Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kami akan ingatkan nanti per H-1, H-2 akan kami ingatkan juga untuk titik kumpulnya, jam kumpulnya, tempat kumpulnya juga akan kami ingatkan. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah insya Allah ya sudah cukup jelas semuanya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan mungkin akan kami tutup. Bapak Ibu, kami ucapkan syukron jazakumullah khairan kepada seluruh jamaah Bapak Ibu semuanya yang telah menyimak dari awal acara hingga akhir acara. Kami juga memohon maaf bila banyak kata-kata yang kurang berkenan dan penyampaian yang kurang baik. Kami mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Baik Bapak Ibu, insya Allah Zoom ini sudah kami record. Mungkin memang agak patah-patah Bapak Ibu karena internet saya cukup nge-lag nih malam hari ini karena cuaca sedang hujan. Nanti insya Allah hasil rekamannya akan kami share besok di grup insya Allah. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya juga lewat Japri bisa chat saya, nomor saya yang share info tentang info-info di grup itu nomor saya pribadi. Bapak Ibu jika mau bertanya boleh langsung chat nomor saya juga boleh atau chat nomor Ustaz Arif nanti insya Allah saya tag di grup. Baik, kami ucapkan syukron jazakumullah khairan kepada seluruh jamaah sekalian. Bila ada kata-kata yang salah kami mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu silahkan beristirahat. Terima kasih.